juga yang kami hormati para wali santri, para pejuang dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para santri yang kami cintai, yang semoga semua yang hadir dan menyaksikan acara di malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyaksikan daripada wisuda putra-putra kita yang duduk di kelas 9 yang telah menyelesaikan daripada dirosahnya di SMP IKU Al-Bahjah, dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat dan diiringi dengan rintik hujan yang insyaAllah ini pertanda Allah ridha dengan acara di malam hari ini. Allah berikan keberkahan kepada mereka, para santri dan para wisudawan. Alhamdulillah, ini satu kemuliaan bagi kita semuanya yang masih memiliki hubungan dengan nur cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Anda sebagai wali santri, walaupun dalam zahir kehidupan Anda setiap harinya mungkin Anda sibuk untuk memenuhi daripada kebutuhan keluarga Anda, putra putri Anda di pondok pesantren, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat daripada semua kegiatan Anda, termasuk daripada orang-orang yang mendukung dan juga orang-orang yang menghidupkan daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan kita hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunal khamis fatahlik." Kata Nabi, hidup di dunia itu pilihannya hanya 4. Kata Nabi, jika kamu ingin hidup dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, ughdu aliman, aikun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Dan orang yang alim ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim alladhi ya'mal bi ilmih, alim yang mengamalkan ilmunya, alim yang mengamalkan dan menyebarkan daripada apa yang dia fahami kepada orang lain, agar orang lain mengerti daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta kepadanya. Oleh karenanya, orang yang dijadikan oleh Allah seorang yang alim, yang dicintai oleh Allah itu tidak sembarang orang. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan derajat menjadi seorang yang berilmu. Sehingga Nabi dalam hadis lain, Nabi juga mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib." Allah itu kalau mau ngasih dunia, Allah kasih dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi kalau urusan dunia, harta, kekayaan, rumah yang mewah, itu akan Allah berikan kepada siapapun, mau orang itu Allah cintai ataupun tidak. Sehingga kita lihat para hadirin hadirat, para ikhwani, para santri, bagaimana di luar sana banyaknya orang-orang yang mereka tidak hanya ahli maksiat, tapi mereka juga bukan orang yang berikrar bahwasanya Allah Tuhan mereka. Mereka bukan seorang muslim, tapi Allah berikan dunia kepada mereka. Orang-orang kafir di luar, jangankan untuk ibadah, meyakini bahwasanya Allah itu Tuhannya saja tidak, tapi urusan dunia Allah berikan. Sehingga banyak di sana orang-orang yang mereka bukan termasuk ahli la ilaha illallah, tapi justru mereka lebih kaya terkadang daripada yang ahli la ilaha illallah. Dunia Allah berikan kepada siapapun, tapi Nabi katakan, wa innallaha la yu'til ilma, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ilmu illa kecuali kepada orang-orang yang hanya Allah cintai.
Sehingga kita semuanya ini, terkhusus antum para santri yang setiap hari disibukkan waktu antum dengan belajar ilmu, itu tanda kalau Allah cinta kepada kita. Sehingga Allah sibukkan diri kita ini dengan hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama, memperhatikan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan sampai sanadnya ke guru-guru kita sampai kepada kita. Tiap hari kita pelajari. Itu pertanda bahwasanya Allah sedang cinta kepada kita. Dan kemuliaan orang yang alim itu sendiri, Nabi mengatakan, pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, mana yang lebih afdal, orang yang alim dan orang yang abid, orang berilmu atau orang yang ahli ibadah? Apa jawab Nabi Muhammad? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Perumpamaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu seperti halnya aku dengan kalian para sahabat yang paling jauh denganku. Jadi di mata Allah, Allah itu kalau mandang orang alim dengan orang ahli ibadah, Allah lebih cinta kepada orang yang berilmu, yang bukan hanya sekedar berilmu saja tapi diamalkan ilmunya. Itu Allah lebih cinta. Oleh karenanya godaan orang-orang yang alim adalah di saat mereka sudah memiliki ilmu dan mereka sudah bisa mengamalkan ilmunya, terkadang mereka enggan untuk menyampaikan ilmu. Sehingga Imam Haddad membahas dalam kitabnya, terkadang ujiannya orang alim itu mereka disibukkan untuk beribadah kepada Allah dengan alasan mengamalkan ilmunya, sehingga mereka lupa untuk mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya. Dan setan itu paling tidak suka, para hadirin, melihat orang alim, orang yang berilmu itu setan tidak suka. Sehingga setan akan berusaha terus bagaimana setiap masa ini orang alim itu sedikit yang menyampaikan kebenaran, sedikit yang menyampaikan ilmu, supaya tidak ada generasi selanjutnya yang mereka menjadi orang-orang alim. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang alim, kata Nabi, jadilah kamu orang yang muta'allim, orang yang serius belajar ilmu, jadi santri. Apakah santri itu dibatasi dengan usia? Tidak. Menjadi orang yang ahli ilmu dan belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahad, mulai kita lahir sampai kita mati, wajib kita hukumnya untuk belajar ilmu. Sehingga nasihat al-Imam Abuya Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau mengatakan maziltu taliban, padahal beliau itu orang alim besar, selalu mengatakan kepada santrinya, maziltu taliban, aku masih santri.